Komponen ekosistem yang selanjutnya adalah hubungan antar makhluk hidup. Ya, di alam semesta, makhluk hidup itu saling berhubungan. Ada beberapa hubungan antar makhluk hidup pada ekosistem. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan khas antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Pada gambar, Ustazah sajikan bunga dan lebah. Kenapa hubungan bunga dan lebah itu saling menguntungkan? Bunga ketika dihinggapi oleh lebah, dia dibantu penyerbukannya. Sementara lebah ketika hinggap di bunga, dia mendapatkan nektar atau madu. Berarti di sini dua-duanya sama-sama diuntungkan. Bunga dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah memperoleh nektar atau madu sebagai sumber makanan. Contoh simbiosis mutualisme yang lain adalah burung jalak yang hinggap di punggung kerbau. Ya, saat makan di padang rumput, biasanya burung jalak akan hinggap di punggung kerbau. Biasanya di punggung kerbau hidup beberapa jenis kutu. Ya, beberapa kutu itu sangat mengganggu kerbau. Ketika burung jalak hinggap, dia akan mematuk atau memakan kutu itu. Burung jalak kenyang karena mendapatkan kutu, sementara kerbau juga merasa diuntungkan karena berkurang kutunya. Kemudian ada juga bakteri E. coli dan manusia. Teman-teman sudah ingat ya, di materi pencernaan, bakteri E. coli itu membantu pembusukan di usus besar. Bakteri E. coli mendapatkan makanan dan manusia juga diuntungkan karena terjadi pembusukan makanan di usus besar. Yang ketiga adalah burung clover dan buaya. Saat habis makan, terdapat sisa-sisa daging di sela-sela gigi buaya. Buaya akan membuka mulutnya, maka akan hinggap sejenis burung namanya burung clover yang akan memakan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi buaya. Terjadilah simbiosis mutualisme. Baik, yang kedua teman-teman, itu adalah simbiosis komensalisme. Komensalisme itu adalah hubungan khas antara dua makhluk hidup. Satu pihak untung dan pihak lain tidak diuntungkan dan dirugikan. Baik, silahkan diamati. Teman-teman tahu ya, gambar apa yang Ustazah sajikan itu adalah gambar paku ekor kuda. Biasanya untuk tanaman hias. Tanaman paku ekor kuda itu biasanya tumbuh dengan menempel pada pohon. Kenapa tanaman paku dan pohon ini adalah masuk simbiosis komensalisme? Ya, yang pertama, tumbuhan paku ketika menempel di pohon, dia punya dua keuntungan. Yang pertama, satu, dia mendapatkan tempat hidup. Yang kedua, dia lebih mudah mendapatkan sinar matahari. Berarti tumbuhan pakunya diuntungkan. Sementara pohon ini tidak diuntungkan dan dirugikan karena tumbuhan paku hanya menempel, tidak mengambil makanan atau sesuatu yang berguna di pohon itu. Contoh yang lain, teman-teman, Ustazah berikan satu contoh lagi adalah ikan remora dan hiu. Ya. Ikan remora itu biasanya mengikuti hiu. Ketika habis makan, akan terdapat banyak sisa daging di sekeliling hiu. Ikan remora yang kecil ini akan memakan sisa-sisa makanan hiu tadi. Berarti di sini ikan remora diuntungkan karena mendapatkan makanan. Sementara hiu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Berarti terjadi simbiosis komensalisme. Baik teman-teman, yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Hubungan khas dua makhluk hidup, satu pihak untung sedang pihak lain rugi. Ya, jadi lawannya mutualisme ya teman-teman. Contohnya adalah kutu dengan manusia. Kutu dengan manusia. Ya, kutu itu ketika hidup di manusia, dia akan menghisap darah manusia. Sehingga manusia dirugikan, sementara kutu diuntungkan. Yang kedua juga bisa nyamuk dengan manusia. Nyamuk itu menghisap darah manusia, berarti nyamuk diuntungkan dan manusia dirugikan.
Baik, hubungan yang keempat adalah predasi dan kompetisi. Predasi itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup, salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup lainnya. Contohnya pada sabana atau padang rumput ya teman-teman, itu ketika singa memakan zebra. Singa di sini kedudukannya adalah sebagai predator atau pemangsa, sementara zebra itu adalah sebagai mangsanya. Yang terakhir adalah kompetisi. Kompetisi itu adalah persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Pada gambar Ustazah sajikan itu ada itu antelop. Zebra dan antelop. Zebra dan antelop sama-sama tinggal di padang rumput, dua-duanya sama-sama memakan rumput. Karena makanannya sama, maka kedua hewan ini berkompetisi atau bersaing. Baik teman-teman, terima kasih. Itu penjelasan Ustazah mengenai materi ekosistem. Semoga memberikan banyak manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.